Shalom buat kita semua. Selamat beribadah di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita mari bersama siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, buka hati di hadapan Tuhan dan sama-sama tundukkan kepala. Sama-sama kita berdoa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kebesaran Tuhan. Kami boleh ada sampai pagi hari ini, saat ini. Kami percaya ini adalah anugerah terbaik. Kami percaya semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami percaya ada hari yang baru, kami percaya ada berkat juga yang baru. Biarlah setiap kami membawa syukur di hadapan-Mu Tuhan. Membawa sembah di hadapan Tuhan. Kami siap bersukacita, kami siap menyembah Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhir, nama Tuhan yang kami besarkan, nama Tuhan yang kami agungkan. Dalam nama Yesus, mari kau yang siap beribadah bersama kita katakan, amin. Mari datang dengan sukacita menghampiri hadirat Tuhan. Amin. Ya layak dipuji, Yesus layak disembah. Bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita.
Tuhan Yesus yang perkasa, Bapak Ibu, luar biasa. Mari bersama siapkan hatimu. Sambut kebaikan Tuhan. Sambut kuasa Tuhan yang luar biasa. Biarlah bukan hanya pujian yang keluar begitu saja dari mulut setiap kami Tuhan. Kami tetap nyatakan Engkau yang terhebat dalam hidup kami. Kami tetap nyatakan Tuhan Yesus kami berkuasa. Di dalam segala perkara ajar umat-Mu tetap menaikkan syukur. Mari sambut Yesus, buka hati di hadapan Tuhan. Terima kasih. Glory bagi glory. Ada roh yang semakin dikuatkan Tuhan. Ada roh yang semakin diteguhkan saat ini. Yes. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau tak pernah membiarkan sendirian di dalam kelemahanku. Amin. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah meninggalkan untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajar bagiku. Tuhanku berkuasa untuk kemenangan besar di dalam hidupku. Di dalam-Mu Tuhan kami, dengan sungguh katakan, Tuhan, hanya kepadamu selalu berharap. Kau tak pernah membiarkan ku sendirian di dalam kelemahan.
Tuhan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Oh Tuhanku, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari bangkitkan imanmu, berkata di hadapan Tuhan. Oh Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Ya Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Ada kemenangan besar di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Bangkitkan imanmu. Tetap percaya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kau berkuasa atas setiap hati kami saat ini. Disembah Yesus dengan segenap hatimu. Nama Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, berkarasa, Kau kerjakan bagi dia, Yesus. Sembah Dia, tetap menyembah, menikmati Yesus. Kenali hatinya, kenali hati Tuhan. Yes, Jesus. Kau yang berkuasa, Kau yang ajaib bagi kami. Oh
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Naikkan pujian-Mu, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari naikkan pujian-Mu dengan sungguh, katakan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, oh Jesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih, yes, besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, sama-sama katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, hey. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya janji-Mu Tuhan, iya dan amin dalam setiap kami. Biarlah setiap kami meresponi janji Tuhan dengan sungguh, meresponi janji Tuhan dengan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak baik, saya percaya bahwa satu-satunya penghiburan, satu-satunya kekuatan, satu-satunya tempat di mana kita bisa hidup tenang dan baik adalah pengharapan kita kepada Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saya percaya bahwa ibadah kita ini adalah ibadah yang setiap saat dirindukan untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya mari pada pagi hari ini kita bersama-sama sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih, buat kemurahan-Mu, buat kesabaran-Mu, buat kasih karunia yang Kau sudah berikan kepada setiap kami Tuhan, dari hari ke hari di dalam hidup kami.
Bahkan dalam masa-masa yang sulit ini sekalipun Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan dan penghiburan sehingga kami tetap ada di dalam sukacita. Dan pagi hari ini Tuhan melalui firman-Mu kami akan tetap bertumbuh, makin hari iman kami makin percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan dan penghiburan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita itu harus sadar bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita sedang belajar untuk memahami pikiran dan hati Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah cara berpikir, yaitu untuk kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada apa yang sebenarnya dipikirkan Tuhan di dalam kehidupan semua orang. Semua orang. Ini tidak berbicara tentang orang Kristen saja, tetapi semua orang. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk membuka satu ayat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau melihat kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka kita nggak bisa belajar dari konsep-konsep yang menjadi kesimpulan-kesimpulan yang seringkali kita tangkap sebagai sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Contoh, Tuhan inginkan kita hidup berkelimpahan. Saya mau beritahu kepada saudara, itu merupakan garis tengah, itu ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tetapi ujung dari semuanya itu kalau saudara mau perhatikan, maka dikatakan bahwa supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Itu tujuan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Saya sangat terinspirasi banget. Insight-nya itu saya bisa dapat ini. Karena saya pikir begini, kalau di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 dikatakan banyak orang yang berkata bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu hanya merupakan isapan jempol, merupakan dongeng-dongeng. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, itu bukan dongeng. Bahkan di dalam 2 Petrus pasal 3 itu ditegaskan bahwa itu bukan dongeng, karena Tuhan tidak pernah lalai. Amin saudara. Tuhan tidak pernah lalai. Dia pasti datang. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan pekerjaannya yang tujuannya adalah untuk memenuhi kehendaknya. Saya percaya saudara masih ingat tentang apa yang dikatakan Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Amin saudara. Nah itu sebabnya kita harus benar-benar menyadari bahwa sebenarnya hidup kita ini tujuannya untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Bukan untuk tujuan kita, bukan untuk keinginan kita, bukan untuk kehendak kita, bukan untuk kebahagiaan kita, tetapi untuk tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Apa yang dikehendaki Tuhan? Sebenarnya adalah dia kepingin bahwa di mana dia berada nanti, saudara dan saya bersama-sama ada di dalam kerajaan surga. Amin saudara. Itu tujuannya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin dalam beberapa minggu ini kita merayakan serangkaian peringatan-peringatan kekristenan di dalam hidup saudara dan saya di gereja.
Jadi mulai dari Good Friday, Jumat Agung sampai Paskah, dan kemudian setelah Paskah ada hari kenaikan Yesus ke surga, dan kemudian setelah kenaikan Yesus ke surga, kemudian ada hari pencurahan Roh Kudus sebagai hari Pentakosta, dan yang terakhir nantinya dikatakan bahwa ia akan datang kembali. Untuk apa dia datang kembali? Dia hanya mau menjemput hasil pekerjaannya. Amin, saudara. Dia mau mengambil apa yang sudah dikerjakannya. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, dalam masa-masa sulit yang harus kita hadapi di dunia ini, ketika Yesus harus pergi ke surga, seringkali kita tidak bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan murid-muridnya pada masa-masa itu, murid-muridnya merasakan kekecewaan yang berat. Kenapa kok merasa kecewa yang berat? Karena sebenarnya di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan mereka menghendaki Yesus menjadi apa? Raja atas bangsa Israel. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena mereka nggak bisa menangkap apa yang dipikirkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa menangkap apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Karena mereka hanya berpikir dengan kekuatan manusia. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara perhatikan, saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Yesus sebelum dia naik ke surga, dia menghampiri murid-muridnya dan selama 40 hari 40 malam ia mengajar tentang kerajaan Allah. Dia berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Tetapi ayat yang ke-6, tiba-tiba murid-muridnya bertanya kepada dia, "Guru, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Nah, kan aneh juga kan? Belajar diajari tentang kerajaan sorga yang diomongin kerajaan Israel. Kenapa? Enggak nyandak pikirannya. Menjadi sebuah kesulitan banget untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dalam masa-masa sulit ketika Yesus naik ke surga, murid-murid juga bingung. Kenapa? Dalam masa-masa keadaan yang sulit itu sebetulnya mereka mungkin berkata begini, "Temenin aku dong." Amin, saudara. Temenin aku dong. Tanpa mereka memahami sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya bingung. Ini mau apa ini? Sekalipun Yesus berkata di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dikatakan bahwa jangan engkau meninggalkan Yerusalem, karena aku akan mengutus rohku kepada kamu. Kenapa Yesus berkata aku akan mengutus rohku kepada kamu? Karena dia mau katakan begini, aku akan mengutus seorang penolong buat kamu. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Wow, luar biasa, saudara.
Karena sebenarnya kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang pertama, dikatakan begini, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang kemudian merasa kecewa dan frustrasi. Pandemi ini tidak memilih bulu, tidak pilih kasih. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau cantik, mau pinter, mau bodoh, semuanya terimbas pandemi. Amin saudara. Saya di dunia usaha, saya sering terkejut ketika tiba-tiba kawan saya berkata kepada saya, kantor yang di atasmu ini tutup. Loh kenapa tutup? Kerjaannya udah enggak ada. Beberapa minggu yang lalu saya membaca sebuah artikel di media sosial bahwa Sentro dan Pakson sudah pilot. Bukan tutup, tapi pilot. Artinya dia tidak sama sekali ada setelah ini. Saudara, hal ini sungguh-sungguh mengejutkan. Kenapa? Karena tantangan demi tantangan itu hadir. Belum lagi tekanan demi tekanan. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua seterusnya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Terus 3, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Dan keadaan-keadaan yang seperti ini Tuhan sudah tahu itu bakal membuat seseorang itu menjadi kecewa dan mundur dari Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu bahwa saudara bisa memahami bahwa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara dan saya ini, bahwa saudara dan saya tidak undur daripada Tuhan dan tetap berpercaya dan berpegang dengan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Berat memang, tapi percayalah bahwa Dia pernah berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin saudara. Berat memang, tapi Dia berjanji menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Pertanyaannya, mau enggak disertai? Kita ini seringkali suka ndigar, saudara tahu ndigar? Melaku karepe dhewe, berjalan sesuai dengan suka-sukanya. Kita itu suka melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak tergariskan dalam pikiran Allah, tidak tergariskan dalam pikiran dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita maunya jalan sendiri. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada kehendaknya. Tidak ada cara lain kecuali apa? Kecuali saudara dan saya membangun persekutuan dengan Tuhan dan belajar tentang pikiran Tuhan. Amin saudara. Jangan GR. Kita itu kalau sudah jadi orang Kristen selalu merasa begini, Tuhan menyertai saya. Kalau firman tidak ada di dalam hidupmu, maka tidak ada Tuhan di dalam hidupmu. Amin saudara. Jangan GR. Kalau enggak pernah baca firman, jangan GR bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Karena firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman di dalam hidupmu. Amin saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, perkara yang luar biasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahwa Dia akan menyertai kita. Sehingga Dia berkata, adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya aku dapat mengutus apa? Rohku kepadamu. Wow. Dahsyat. Saudara,
Saya rindu bahwa saudara bisa memahami pikiran Tuhan yang dahsyat ini. Saya rindu bahwa saudara bisa memahami apa yang dipikirkan Tuhan sebenarnya di dalam hidup saudara dan saya. Dia rindu bahwa saudara dan saya untuk masuk di tempat di mana dia berada, saudara pun ada bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya ketika orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus dan berkata kepada dia, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Maksudnya supaya dia bisa masuk di tempat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Yesus kemudian menjawab dia dan berkata, "Ada satu kekuranganmu. Jualah hartamu, berikan orang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di surga, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku." Ada banyak orang yang agak kebingungan dengan ayat ini. Ketika ditanya, apa sih kekurangan orang muda yang kaya ini? Lalu banyak yang menjawab begini, karena dia tidak mau menyerahkan hartanya. Karena dia tidak mau kehilangan hartanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kekurangan orang muda yang kaya ini cuma satu. Apa kekurangannya? Yaitu menjadi seperti Yesus. Amin, saudara. Karena ayat ini berkata, "Jualah hartamu, berikan orang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di surga, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku." Perkataan ikutlah aku itu terjemahannya seharusnya adalah follow my path, to be like me, to be like Jesus, menjadi seperti Kristus. Karena ini menjadi sebuah tujuan akhir dari kehidupan setiap orang yang mempunyai kerinduan yang sama dengan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Amin, saudara. Maka kerinduan setiap orang yang rindu punya sampai kepada kehendak Allah yang sama di dalam hidupnya, maka dia pasti memahami bahwa tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa tanpa melalui anak di dalam hidupnya. Amin, saudara dikasih Tuhan. Terus hubungannya sama jualah hartamu itu apa? Itu cuman caranya. Amin, saudara. Itu cuman caranya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Kalau seseorang kepingin sampai kepada Bapa tetapi masih mempertahankan haknya, saya yakin dia tidak akan pernah memiliki kerajaan Allah. Amin, saudara. Saya punya satu ilustrasi yang seringkali saya sampaikan. Ilustrasinya begini. Umpama ini ada saya punya seorang teman, mungkin saya bisa ilustrasinya Blue aja ya, Blue ya. Blue itu lagi duduk di gereja dan kemudian ada datang seorang pengusaha yang kaya, baik, hartanya banyak dan dia terkenal sangat dermawan. Kemudian dia bertanya kepada Blue, "Blue, udah kerja enggak kamu?" "Belum." "Mau enggak kerja ikut aku?" Kira-kira kalau seseorang ditawari kerja ikut orang yang kaya, uangnya banyak, dermawan, baik hati, sabar, kira-kira mau enggak kira-kira? Mau dong. Ya maulah. Beneran? Iya mau. Ya sudah, besok jam 6 kamu kerja di tempat saya. Masuknya jam 6 pagi. Pulangnya jam 4 sore. Lalu si Blue diem. Harus jam 6 ya? Iya. Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi harus jam 6 ya? Iya. Saudara tahu kenapa kok tanyanya bolak-balik harus jam 6? Karena ternyata si Blue ini termasuk bangsawan. Saudara tahu bangsawan? Iki mek contoh loh ya. Tidak boleh ada hard feeling ya. Ternyata dia termasuk bangsawan.
bangsa Tangiawan. Dia baru bisa bangun itu sekitar jam 10 pagi. Jadi ketika dia ditawarin bekerja, ada sesuatu yang berkecamuk di dalam hatinya. Maksudku, aku itu mau kerja sama kamu. Tetapi menjadi sulit buat aku. Kenapa? Karena aku itu kalau bangun itu enggak bisa jam 6, enggak bisa jam 5 pagi, saya bangunnya jam 10. Lalu dia bilang begini, ya wis tak coba dulu ya. Udah dicoba, ternyata dia baru bangun jam 9 pagi. Hari pertama datang, kok telat? Waduh, saya sudah berusaha, saya tidurnya agak sorean, tapi ternyata bangunnya ya tetap siang. Minta maaf ya, tak coba lagi ya, dicoba lagi. Ternyata bangunnya tetap jam 9. Aduh, sorry ya, saya enggak bisa bangun pagi. Kira-kira lama-lama lu berhenti enggak? Berhenti. Contoh yang kedua adalah begitu dengar disuruh masuk jam 6 pagi, langsung dijawab. Sorry, nek masuk jam 6 aku enggak iso. Nek boleh masuk jam 11. Jangan ketawa saudara, karena di kantor saya ada orang yang tahu jam kantornya jam 8 terus permisi, boleh enggak saya masuk kantor jam 11? Kira-kira dikeluarin enggak dia? Dikeluarin. Tahu kenapa? Rasul Paulus berkata begini, dalam batinku aku ini suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan akal budiku sehingga aku menjadi tawanan hukum dosa. Saudara, kalau saudara bisa melihat hatinya Tuhan, saudara bisa melihat apa yang dipikirkan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saudara akan katakan, Tuhan, aku akan menyerahkan tubuhku dan ku persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita memahami pikirannya Tuhan. Kita bawa kembali pikiran kita kepada pikirannya Tuhan. Amin saudara. Bawa kembali. Karena sebenarnya Tuhan rindu. Di mana saudara, di mana dia berada, saudara pun ada bersama-sama dengan apa? Dengan dia. Caranya bagaimana? Saudara dan saya harus rela untuk menyerahkan diri saudara sepenuhnya untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Supaya apa? Supaya saudara mampu meresponi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Di mana ketika dia bersaudara bersama-sama dengan dia, saudara sedang masuk di tempat di mana tidak ada kertak gigi dan tangis di dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara pun bisa menikmati janji Allah yang luar biasa itu di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kalau beberapa hari yang lalu saudara memperingati hari Pentakosta, maka itulah kasih Tuhan. Itulah harta yang terbesar yang diberikan saudara yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya mampu hidup seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan pagi hari ini. Ayo belajar. Tidak ada cara lain kecuali belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang mengenal dia seutuhnya di dalam hidup saudara dan saya. Karena saya percaya ketika saudara melihat betapa Tuhan mencintai saudara. Saudara akan katakan begini, apa yang dulu ku pandang sebagai keuntungan bagiku, sekarang ku anggap sampah karena Kristus Yesus yang dianugerahkan di dalam hidupku. Karena dia menjadi jalan penebusan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini, pahami hatinya Tuhan, kembali kepada kehendaknya. Saya percaya ada kekuatan yang baru buat saudara untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur
Kami punya Tuhan yang mencintai kami. Kami punya Tuhan yang hatinya benar-benar mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kami memberikan hati dan pikiran kami dengan penuh kerelaan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami rindu Tuhan bahwa apa yang menjadi tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami itu benar-benar terjadi atas hidup kami, dan kami membuat Engkau bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami serahkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu yang memulihkan dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat pagi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini di hadapan Tuhan bersama kita terima berkat yang luar biasa. Amin. Terima kasih Yesus, berterima kasih. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Tuhanku, amin. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin, amin, haleluya. Salam, kami segenap pelayan Tuhan dan seluruh jemaat GBI General Blessing mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roy Iskandar yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita lanjut dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baik ini. Tuhan selalu memberkati kesehatan buat setiap kami. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan atas setiap kami, di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pengerja GBI General Blessing serta keluarga jemaat GBI General Blessing. Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Berkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Matius, serta keluarganya. Berkati pula bangsa Indonesia tercinta. Kami berdoa saat ini, tidak ada lagi kematian massal. Tuhan ubah menjadi kesembuhan massal, juga menjadi pertobatan massal. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja Tuhan yang ada di seluruh kota Surabaya. Terima kasih Tuhan buat hari ini.
Kami sudah berdoa, kami sudah mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas setiap kami. Kami boleh Tuhan menikmati Engkau, kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan atas setiap hidup kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.